Kali ini aku akan mereview buku Confession. Buku ini sudah lama diterbitkan dan baru kali ini saya mereview dan membaca buku terjemahan Jepang dari penerbit Haru yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Nah, di sini saya pertama membacanya agak bingung. Kesusahan dalam membaca buku Jepang versi saya adalah memahami karakternya atau menghafal nama-nama tokohnya karena terlalu sulit dan agak-agak mirip sepertinya. Dari sisi bukunya, ini merupakan buku top 10 weekly Bunshun Best Mystery Novels 2008 dan top 10 Wall Street Journal Best Mystery Novel. Ini adalah merupakan buku genre misteri dari Jepang dan sudah mendapatkan 3 penghargaan dan sudah banyak dibahas oleh teman-teman karena saya penasaran. Seorang Minato Kanai yang katanya merupakan penulis yang sangat luar biasa dalam membuat bukunya atau dalam menulis bukunya. Jadi saya penasaran, akhirnya membeli bukunya Confession yang ditulis oleh Minato Kanai dengan penerjemah Clara Kanseriana dan Andri Setiawan. Buku ini sudah masuk pada cetakan pertama di bulan Agustus 2019 dan saya membelinya sudah menjadi cetakan kelima di April 2020. Sudah sangat jauh sekali ya. Dari 2019 sudah 5 kali cetak. Berarti buku ini sangat bestseller di Indonesia dong, pastinya. Karena baru pertama kali membaca buku jilid atau buku terjemahan Jepang, jadi saya agak bingung. Mohon maaf nanti jika ada beberapa nama tokoh yang saya lupa, karena mereka itu menurut saya menyebutkan nama tokohnya itu 2 versi. Ada yang versi dia sebagai seorang murid dan versi dia sebagai seorang anak. Saya tidak memahami struktur itu karena masih baru pertama kali membacanya. Jika kalian tahu, silakan komen di bawah. Langsung saja pada review bukunya. Nah, buku ini merupakan novel misteri yang di dalamnya itu menceritakan seorang anak Moriguchi Yuko atau Moriguchi Yuko ini guru ya. Dia guru SMP. Anaknya yang bernama Manami dan berumur 4 tahun meninggal dunia di kolam sekolah dan itu dianggap sebagai kecelakaan biasa. Namun setelah diulik, dicari tahu, kenapa sih anak umur 4 tahun ini tiba-tiba meninggal di kolam renang dalam keadaan terpeleset seperti yang diberitakan? Nah, disinilah Moriguchi Yuko sangat-sangat curiga. Tidak mungkin anak saya ini meninggal karena kecelakaan biasa. Kemudian dia mencari tahu, dia mengulik-ngulik siapa yang bersama dengan Manami saat itu di kolam renang. Uniknya, dari novel ini di setiap bagian itu diceritakan dari masing-masing penyudutan tokohnya. Seperti Moriguchi, dia menceritakan sebagai Moriguchi di bab pertama, yang menceritakan tentang aku, dia menceritakan sebagai orang pertama dalam bagian pertama. Kemudian dalam bab-bab selanjutnya itu diceritakan masing-masing dari tokohnya. Seperti pelakunya ada 2 orang atau 2 orang muridnya sendiri. Tidak menyangka ternyata anaknya tersebut dibunuh oleh 2 muridnya sendiri. Itu sangat ekstrim sih, kalau di Indonesia sangat jarang ya kasus seperti ini. Tapi kagetnya saya karena pertama kali membaca novel Jepang, ternyata banyak kasus anak usia 5 tahun membunuh keluarganya dengan sianida. Wow, sadis. Karena baru tahu itu, maka saya mencoba mempelajari dan memahami. Setelah saya tahu alur ceritanya, oh jadi ini intinya begini. Baru saya lanjutkan membaca terus sampai akhirnya menyelesaikan buku setebal 304 halaman. Luar biasa, untuk buku misteri itu memang sangat cepat karena kita dibawa penasaran. Karena untuk buku misteri
apapun buku misteri, kita pasti dibawa terhanyut oleh ceritanya dan dibuat selalu penasaran dan selalu ingin tahu apa yang selanjutnya terjadi. Tapi di sini ceritanya itu seorang Naoki atau yang disebut si A dan si B di situ. Tapi saya agak lupa karena bacanya udah lama ya. Si Naoki ini dia menceritakan tentang sisi hidupnya, bahwa dia itu seorang pemalu, kemudian dia itu agak sakit hati dengan ibunya yang selalu memujinya tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ia hadapi. Dan pada akhirnya ia bertemu dengan seorang Naokun. Naokun ini merupakan panggilan untuk embel-embel kun itu, setelah saya agak membaca, adalah sebutan untuk seorang murid. Di belakangnya itu pasti ada kunnya gitu. Gak tahu sih, ini sesuai yang saya baca ya. Jadi setelah itu ia mulai akrab dengan Naokun, dan Naokun ini anaknya sangat cerdik sekali. Ia dapat membuat sebuah dompet yang resletingnya itu ada daya listriknya, jadi namanya dompet kejut, dan itu mendapatkan penghargaan di Jepang. Nah, kemudian diceritakan di sini dari sudut pandang seorang ketua kelasnya, yaitu Mizuki-chan. Dia menceritakan apa yang terjadi setelah kejadian tersebut. Moriguchi ini kemudian resign dari sekolah tersebut, mungkin karena ia ingin mengobati rasa sakit hatinya ya. Jadi akhirnya dia tidak mau terus-menerus ada di sekolah itu, dan akhirnya dia keluar atau resign. Nah, kemudian dari itu diceritakanlah sudut pandang seorang Mizuki, seorang ketua kelas. Dia menceritakan apa yang setiap hari terjadi di situasi kelas saat si guru tersebut sudah keluar, kemudian dua pelaku tersebut itu selalu dibully. Tapi yang satu ini, seorang Naokun itu, dia tidak masuk sekolah sampai akhir semester, sampai akhir catur bulan dia tidak masuk sekolah. Hanya si Suchan, kalau memanggilnya si Suchan ya, itu dia masuk tapi selalu dibully sama anak kelasnya karena dia seorang pembunuh. Namun diceritakanlah dari sudut si Suchan tersebut, kenapa sih dia kok bisa sampai bereksperimen sejauh itu. Nah, setelah saya menyelesaikannya, kalau diambil kesimpulan dari diri saya sendiri, ini adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang alur balas dendam yang beruntun, baik itu dari Moriguchi, kemudian dari kalau Mizuki dia hanya orang penengah, kemudian dari Naokun, dari Suchan, itu merupakan alur balas dendam yang beruntun. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi balas dendam tersebut? Itu diceritakan. Jadi kita tahu sudut pandang masing-masing dari setiap penokohan ini. Saya sangat suka 5 bintang untuk novel ini, karena baru kali ini saya membaca novel yang setiap tokohnya itu menceritakan dari sudut pandang orang pertama, dan jadi kita bisa tahu, oh aslinya sebenarnya dia ingin seperti ini dan dia ingin seperti itu. Good luck untuk penerbit baru, semoga terus menerjemahkan novel-novel yang berkualitas bagus seperti ini. Dan juga untuk penulisnya Minato Kanai, I like this so much. Thank you ya, bye. Karena ini sudah malam, hari puasa juga, atau nanti videonya akan diupload setelah puasa atau lebaran, saya tidak tahu. Thank you for watching. Jangan lupa like video ini, share, komen. Jika kalian sudah membaca confession, bagaimana sudut pandang kalian tentang novel ini. Thank you, bye.